Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir ayat 38, pencuri adalah orang yang mengambil harta orang lain yang terpelihara atau berharga secara sembunyi-sembunyi tanpa kerelaannya. Perbuatan itu termasuk dosa besar yang berakibat hukuman yang buruk, yaitu potong tangan kanan, seperti yang ada pada bacaan qiraah sebagian sahabat. Dan batasan tangan secara mutlak hanya sampai pada pergelangan tangan. Jika dia mencuri, maka tangannya dipotong di pergelangan lalu dicelup di minyak panas agar pembuluh darah menyempit dan darah berhenti. Akan tetapi, As-Sunnah meletakkan pembatasan terhadap keumuman ini dari beberapa segi. Di antaranya adalah keterjagaan, artinya pencurian dilakukan terhadap harta yang terjaga dan keterjagaan harta adalah sesuatu yang digunakan untuk melindunginya menurut kebiasaan yang berlaku. Seandainya dia mencuri harta yang tidak terjaga, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Di antaranya lagi adalah harta yang dicuri mencapai 1 nisab, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham atau sekurs senilai dengan salah satunya. Seandainya dia mencuri kurang dari itu, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Bisa jadi ini diambil dari kata mencuri dan maknanya, karena kata mencuri berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak menjaga diri darinya. Hal itu jika harta tersebut terjaga, jika tidak, maka itu bukanlah pencurian secara syar'i. Termasuk ke dalam hikmah adalah dibebaskannya hukum potong tangan karena mengambil sesuatu yang sedikit dan tidak berharga. Karena penentuan memang diperlukan, maka penentuan syar'ilah yang dijadikan sebagai pentaksis Al-Quran. Hikmah dari hukum potong tangan adalah demi menjaga dan melindungi harta dengan memotong tangan yang melakukan kejahatan kepadanya. Jika pencuri mengulangi perbuatannya, maka dipotong kaki kirinya. Jika dia masih mengulangi, maka ada yang bilang dipotong tangan kirinya, lalu kaki kanannya. Ada yang berpendapat dipenjara sampai mati. Firman-Nya, jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan, artinya hukuman potong tangan itu adalah sebagai balasan bagi pencuri atas harta orang yang dicurinya. Nakalam minallah, dan sebagai siksaan dari Allah, maksudnya hukuman dan pelajaran bagi pencuri dan yang lain. Agar para pencuri menjadi jera jika mereka tahu bahwa mereka akan dipotong jika mencuri. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Maha Perkasa, maka dia meletakkan hukuman dengan memotong tangan pencuri. Ayat yang ke-39. Faman taba min ba'di bidzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 39. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim.
Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni siapa yang bertaubat, meninggalkan dosa-dosa dan memperbaiki amal perbuatan dan aib-aib. Ayat yang ke-40. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat ke-40, hal itu karena Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia melakukan tindakan padanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Menentukan takdir, meletakkan hukum-hukum syar'i, mengampuni dan menyiksa sesuai dengan hikmah, rahmat dan ampunannya yang lurus. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.